Di video kali ini aku akan melakukan uji hedonik, yaitu uji sensoris berupa pendapat panelis terhadap suatu produk yang dinyatakan dalam skala hedonik. Skala hedonik itu contohnya seperti tidak suka, agak suka, suka, dan sebagainya. Uji hedonik di bidang pangan biasanya dilakukan untuk keperluan di bidang pemasaran. Untuk mengetahui pendapat panelis, apakah produk yang diuji sudah layak untuk dipasarkan atau masih perlu diperbaiki sebelum dipasarkan. Nah, yang pertama akan mencoba 3 jenis keju ini. Ada keju pro cheese slice, craft slice, dan max serbaguna slice sebagai perwakilan rasa asin. Untuk kode sampelnya ada 172, 256, dan 314. Kode itu kan dibuat supaya panelis tidak tahu produk apa yang sedang dicicipi. Nah, berhubung ini ya udahlah ya, ini kan percobaan seadanya, percobaan online. Jadi aku tahu kode ini tuh untuk produk apa. Nah, jadi mungkin akan lebih subjektif dibandingkan kalau panelisnya tidak tahu kode tertentu itu untuk produk apa. Jadi mungkin untuk video ini kedepannya lebih baik kalau yang mencicipi produk, yang menilai produk itu bukan kita, tapi orang lain. Bukan praktikan, tapi orang lain, misalnya keluarga atau teman gitu. Jangan lupa belum mencicipi produk selanjutnya. Dulu. Oke, pertama warna dulu ya. Untuk warna 172 sama warna 314 ini agak mirip, kurang kuning gitu, nggak sekuning yang di tengah ini, 256. Jadi kalau yang 2 ini agak suka, kalau yang ini suka. Nah, terus kalau untuk aroma dari yang ini, yang 172 itu kayak kurang kuat kejunya, jadi yang ini agak suka. Kalau yang ini sangat keju, khas keju asin-asin gitu, jadi sangat suka. Yang ini memang tidak sekuat ini, tapi masih lebih kuat dari yang ini. Untuk yang 314 jadi suka. Untuk rasa yang ini paling enak, yang 256 keju banget, creamy, asinnya pas. Kalau yang ini, yang 314 ini dibandingkan 256, dia rasa kejunya nggak kayak ini, nggak serich yang ini. Kalau yang ini tuh 172 rasanya agak aneh, ada bau-bau aneh yang kurang gitu. Terus rasa kejunya itu kurang terasa, malah lebih dominan bau yang agak aneh tuh yang 172. Jadi kalau rasa 172 tidak suka, yang 256 sangat suka, dan yang 314 suka. Nah, terus untuk tekstur yang paling bagus itu ketika di mulut itu adalah yang 256, dia langsung kayak lumer, creamy gitu. Kalau yang 314 ini cukup lumer, tapi masih kurang lumer dibandingkan yang 256. Nah, yang 172 ini nggak ada lumer-lumernya sama sekali menurutku. Jadi aku untuk yang 172 ini tidak suka, yang 256 ini sangat suka, dan yang 314 ini suka. Overall yang 172 tidak suka, yang 256 sangat suka, dan yang 314 suka. Rasa asin pada keju disebabkan oleh proses penggaraman selama proses pembuatan keju. Keju berdasarkan teksturnya dibedakan menjadi 4, yaitu keju sangat lunak, keju keras, dan keju sangat keras. Yang mempengaruhi tingkat kekerasan dari keju adalah suhu koagulasi. Semakin tinggi suhu koagulasi, maka whey yang keluar dari keju akan semakin banyak, sehingga meningkatkan daya ikat antar matriks protein keju dan membuat tekstur keju semakin keras. Warna putih timbul karena adanya dispersi yang merefleksikan cahaya dari globula lemak, koloid kalsium fosfat, dan kasein pada susu. Sedangkan warna kuning timbul karena adanya kandungan karoten di dalam lemak susu. Aroma keju timbul karena adanya proses lipolisis, yaitu hidrolisis lemak yang menghasilkan asam-asam lemak yang berkontribusi terhadap aroma keju. Selanjutnya aku akan mencicipi 3 jenis jeruk ini, ada jeruk lemon, jeruk nipis, dan juga jeruk limau. Yang pertama untuk warna, yang 491 ini suka aja. Kalau yang 582 ini agak suka. Kalau yang 735 ini sangat suka. Nah, untuk yang 491 ini aromanya suka. Kalau yang 582 tidak suka. Dan yang 735 ini sangat suka. Untuk yang 491 rasanya agak suka. Yang 582 ini tidak suka. Sumpah rasanya tuh kayak ada bau-bau, ada daun-daun gitu, aneh pokoknya, daun asin gitu, aromanya juga gak enak. Terus untuk rasa yang 735 ini agak suka. Nah, untuk tekstur semuanya sama, cair, jadi semuanya suka. Dan overall untuk 491 agak suka, untuk 52 tidak suka, dan untuk 735 agak suka. Warna dari air jeruk nipis dan jeruk limau adalah kuning kehijau-hijauan yang berasal dari pigmen karoten dan pigmen klorofil. Sementara air jeruk lemon berwarna kuning karena berasal dari pigmen karoten saja. Aroma jeruk limau, jeruk nipis, dan jeruk lemon dipengaruhi oleh minyak atsiri. Semakin tinggi minyak atsiri, maka
aroma khas jeruk yang tajam semakin kuat. Rasa asam dari jeruk limau, jeruk nipis, dan jeruk lemon dipengaruhi oleh kandungan asam sitrat. Asam sitrat pada jeruk nipis dan jeruk limau lebih besar, yaitu 7-8% dibandingkan jeruk lemon yang hanya sebesar 5%. Oleh sebab itu, rasa asam dari jeruk nipis dan jeruk limau lebih kuat dibandingkan rasa asam yang terdapat pada jeruk lemon. Dibandingkan jenis jeruk yang lain, jeruk limau memiliki rasa yang amat khas, yaitu asam dengan sensasi kecut dan pahit. Tekstur dari setiap jeruk limau, jeruk lemon, dan jeruk nipis adalah cair. Selanjutnya ada 3 merek teh mewakili rasa manis. Ada teh botol, ada fresh tea, ada teh kotak. Ayo kita coba. Oke, yang pertama kita bahas dulu warna. Untuk warna, yang ini yang paling gelap dari 3 ini, yang 103. Kalau yang ini cenderung sama warnanya. Jadi untuk warna, yang 831 sangat suka, 962 sangat suka, dan 103 suka. Untuk aroma yang ini tuh aroma manis, lebih cenderung manis. Yang ini 103 ya. Yang 962 ini aromanya lebih kuat dibandingkan yang ini, aroma tehnya. Ini antara manis sama aroma tehnya kayak kurang dibandingkan yang ini untuk aroma manisnya, dan aroma tehnya itu kurang dibandingkan yang ini. Jadi untuk 103 ini sangat suka, 962 suka, sama 831 agak suka. Nah untuk rasa yang ini tuh enak, manis. Sepetnya nggak begitu kerasa. Kalau yang 962 ini kurang manis dan lebih dominan sepetnya. Kalau yang 831 ini sepet sama manisnya itu balance, sama, nggak ada yang dominan. Jadi untuk 103 sangat suka untuk rasa ya, 962 agak suka, dan 831 suka. Untuk tekstur yang paling kental itu ini 103. Sementara yang 2 ini cenderung cair. Jadi 103 ini sangat suka, 962 agak suka, dan 831 agak suka. Untuk overall secara keseluruhan 103 ini yang sangat suka, 962 agak suka, dan 831 suka. Teh memiliki warna coklat kemerahan. Warna coklat kemerahan pada teh diakibatkan adanya reaksi oksidasi enzimatis pada proses pengeringan. Pada reaksi oksidasi enzimatis, senyawa tanin akan diubah menjadi senyawa teaflavin dan tearubigin yang memberikan warna coklat kemerahan pada teh. Lama penyeduhan juga mempengaruhi tingkat kecoklatan dari teh. Semakin lama penyeduhan, maka warna teh akan semakin coklat. Aroma khas pada teh timbul karena adanya proses penguraian pektin pada proses pengolahan teh. Nah, reaksi penguraian pektin ini akan menghasilkan senyawa asam pektat, metil alkaloid, dan senyawa ester yang memberikan aroma khas teh. Pada teh melati terdapat aroma melati yang timbul karena adanya senyawa jasmin lakton yang merupakan senyawa turunan dari lemak volatil. Kadar air yang tinggi mempengaruhi aroma teh. Kadar air dapat meningkat selama proses penyimpanan karena pada saat penyimpanan teh menyerap air. Semakin lama penyimpanan, maka kadar air dari teh akan semakin tinggi. Lama waktu penyeduhan dan suhu penyeduhan juga dapat mempengaruhi aroma teh. Semakin lama penyeduhan diikuti dengan suhu yang tinggi, maka aroma teh akan semakin harum. Hal ini karena semakin banyak senyawa fenol yang dapat diekstrak. Teh memiliki rasa sepet yang khas. Rasa sepet ini diakibatkan oleh adanya kandungan senyawa tanin dan katekin. Oleh karena itu, untuk mengurangi tingkat kesepetan dari teh biasanya ditambahkan gula. Teh pada dasarnya bertekstur cair. Tekstur teh menjadi lebih kental karena adanya penambahan gula, yang mana gula ini dapat mengikat air sehingga dapat mempengaruhi tingkat kekentalan dari teh. Oke, sekarang aku akan coba 3 snack ini. Ada taro, ada kotabi, dan ada citata lain. Oke, langsung aja mari kita coba. Oke, sekarang kita akan bahas satu-satu parameternya. Untuk yang ini, warnanya itu hampir sama dengan yang ini. Terus yang ini lebih putih ya, maksudnya lebih cerah dibandingkan yang ini. Nah, jadi untuk warna, untuk 281 sangat suka, untuk 365 sangat suka, dan 413 suka. Oke, untuk aroma, yang 281 sama yang 413 itu tajam, kuat baunya, enak. Terus kalau yang 365 ini nggak sekuat bau 281 sama 413. Jadi untuk aroma, 281 sangat suka, 365 agak suka, dan 413 sangat suka. Untuk rasa, yang ini tuh sebenarnya lebih dominan asin dibandingkan rumput lautnya, tapi rumput lautnya masih terasa dibandingkan sama yang ini. Yang ini lebih terasa rumput lautnya dibandingkan rasa asinnya, terus kayak ada sensasi rasa barbecue gitu di sini, entah kenapa. Tapi enak gitu juga sama rumput lautnya. Jadi yang ini, yang 281 ini sangat suka, 365 ini juga sangat suka. Nah, untuk yang 413 ini rasa asinnya itu ya cukup terasa, tapi apa ya, nggak seciri khas 2 ini gitu loh. Terus aroma rumput lautnya, maksudnya rasa rumput lautnya itu kurang dibandingkan yang 2 ini. Jadi yang ini agak suka. Ya agak suka. Terus untuk tekstur semuanya, jadi baik 813 itu sangat suka. Dan overall
Untuk 281 sangat suka, untuk 35 sangat suka, dan untuk 43 suka. Warna kecoklatan pada snack asin dipengaruhi oleh kandungan gula reduksi. Gula reduksi akan bereaksi dengan protein pada suhu panas, menghasilkan reaksi kecoklatan. Semakin tinggi kadar gula reduksi di dalam snack, maka snack akan semakin berwarna coklat. Aroma amis pada snack rumput laut ini dipengaruhi karena adanya penambahan bubuk rumput laut. Kerenyahan pada keripik dipengaruhi oleh proses penggorengan. Penggorengan dengan suhu tinggi akan menyebabkan air di dalam snack akan menguap, kemudian akan membentuk rongga-rongga pada snack dan meningkatkan porositas sehingga kadar air menurun dan tekstur dari snack akan semakin renyah. Untuk produk keripik kentang seperti Citato Light dan Potabi, kerenyahan dari keripik kentang dipengaruhi oleh kandungan pati, senyawa nitrogen, dan senyawa non-pati yaitu protopektin. Kerenyahan dari snack taro dipengaruhi oleh tepung tapioka. Tepung tapioka mengandung kadar amilopektin yang tinggi yaitu 50-58%. Amilopektin dalam kadar yang tinggi akan memberikan karakteristik pada produk poros, ringan, garing, dan renyah. Rasa umami pada snack ini timbul akibat adanya kandungan glutamat yang terdapat pada perasa sintetis yaitu MSG alias monosodium glutamat, atau bahan yang sangat disukai oleh generasi micin saat ini yaitu micin. Ayo kalian generasi micin ngaku. Rasa khas rumput laut yang asin dan gurih timbul karena adanya penambahan bubuk rumput laut. Bubuk rumput laut akan memberikan rasa asin dan rasa umami yang berasal dari kandungan glutamat pada rumput laut. Semakin banyak bubuk rumput laut yang ditambahkan, maka rasa rumput laut akan semakin kuat. Oke, sebagai perwakilan rasa pahit yang terakhir ini ada kopi kapal api, terus ada Top Coffee, dan ada Nescafe, semuanya kopi hitam tanpa gula. Langsung saja, mari kita coba. Oke, untuk parameter warna ini yang paling pekat, terus disusul dengan yang ini, kemudian baru ini yang kurang pekat dibandingkan yang lainnya. Jadi untuk warna ini sangat suka, yang 2529, 673 suka, dan 852 agak suka. Untuk aroma yang paling kuat itu adalah 529. Untuk yang 673 itu lebih kuat yang ini, tapi masih bisa lah, aromanya masih terasa lah 673. Terus 852 itu aromanya sangat kurang terasa, jadi untuk tingkat kesukaan 529 itu sangat suka, 673 suka, dan 852 agak suka. Nah untuk rasa kalau yang ini tuh terasa gitu rasa khas kopinya. Kalau yang ini tuh nggak sekuat ini rasa khas kopinya. Kalau yang ini aku nggak bisa merasakan rasa khas kopi gitu. Malah rasanya agak cenderung aneh gitu. Jadi yang 529 suka, 673 agak suka, dan 852 tidak suka. Kemudian untuk teksturnya dua ini 673 sama 852 itu cenderung cair. Jadi ini tidak suka, dan yang ini tuh lebih kental. Jadi yang ini suka. Oke, secara overall untuk 529 suka, 673 agak suka, dan 852 tidak suka. Tingkat warna hitam pada kopi dipengaruhi oleh proses penyangraian. Semakin lama penyangraian, maka warna kopi akan semakin hitam. Lama waktu penyangraian dan suhu penyangraian mempengaruhi aroma dan cita rasa khas kopi. Apabila penyangraian dilakukan dengan waktu yang tepat dan suhu yang optimal, maka kopi yang dihasilkan memiliki aroma dan cita rasa yang baik. Tingkat kepahitan kopi dipengaruhi oleh kadar kafein di dalam kopi. Semakin tinggi kafein di dalam kopi, maka tingkat kepahitan kopi akan semakin tinggi. Kafein pada kopi juga mempengaruhi kekentalan dari kopi. Semakin tinggi kadar kafein dalam kopi, maka kopi akan semakin kental. Faktor yang mempengaruhi hasil uji ranking yaitu jenis kelamin, perempuan lebih pekat terhadap rasa dibandingkan laki-laki, usia, kemampuan panca indera manusia semakin tua semakin menurun, kondisi fisiologis seperti lapar, kenyang, sakit, merokok, dan konsumsi obat mempengaruhi kepekaan indera, faktor genetis misalnya ada orang yang sangat pekat terhadap rasa pahit, manis, dan sebagainya, kondisi psikologis perasaan seorang itu dapat mempengaruhi penilaian dan rasa terus-menerus dari sesuatu yang rasanya tajam, misalnya cabai, durian, petai, dan sebagainya. Kesimpulan, keju cheddar yang paling disukai adalah nomor 256 yaitu keju Kraft. Jeruk asam yang disukai adalah nomor 491 dan 735 yaitu jeruk nipis dan lemon. Teh melati yang paling disukai adalah nomor 103 yaitu Festi. Snack rasa rumput laut yang disukai adalah nomor 281 dan 365 yaitu Citato Light dan Potabi. Kopi yang paling disukai adalah nomor 172 yaitu kopi kapal api. Oke guys, udah habis, semuanya udah aku cobain. Terima kasih udah menonton sampai habis. Semoga informasi yang tadi aku sampaikan bermanfaat untuk kalian semua. See you on the next episode. Marki Chop, mari kita coba.